Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang nge-request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Huazong sangat menginginkan tombak sisik ikan kuno milik Lingdong. Grandmaster Chen lalu berkata, "Nah, kamu harus berhati-hati. Tidak ada yang bisa membantumu di kota ini. Namun izinkan aku memberi kamu nasihat. Lebih baik kamu segera meninggalkan kota boneka agung ini." Huazong sangat serakah. Dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Oleh karena itu, cepatlah tinggalkan kota ini. "Itu akan jauh lebih aman bagimu," ucap dari Grandmaster Chen kepada Lingdong. Lingdong lalu berterima kasih. "Terima kasih Grandmaster Chen," ucap dari Lingdong. Lingdong berjalan keluar dari Menara Seribu dan langsung kembali ke penginapan. Lalu dia mengeluarkan tikar kuning miliknya yang dia dapatkan dari lelang. "Baiklah, selanjutnya saatnya untuk mencari tahu fungsi dari tikar ini," ucap dari Lingdong. "Mari kita lihat bersama-sama. Cobalah gunakan energi mental untuk mengaktifkannya," ucap dari Xiao Diao. "Tidak ada gunanya, aku tidak tahu terbuat dari apa tikar ini. Energi mental tidak bisa masuk," ucap dari Lingdong. "Bagaimana kalau kamu mencoba menggunakan api untuk membakarnya sebentar?" ucap dari Xiao Diao. "Hah? Apakah kamu akan mengganti rugi jika benda ini sampai terbakar?" tanya dari Lingdong. "Hah, sialan kau," ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu tertawa. Pada akhirnya Lingdong mengambil lilin di atas meja dan dengan sangat hati-hati meletakkannya di bawah tikar. Namun meskipun di bawah kobaran api, tikar itu tidak menunjukkan tanda-tanda terbakar. Dan juga tidak ada fenomena khusus yang muncul. Ternyata menggunakan api untuk membakarnya juga adalah tindakan yang sia-sia. "Bukankah kamu mengatakan bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam tikar ini?" ucap dari Lingdong. "Memang terasa seperti itu, namun ini mirip dengan peti harta karun yang terkunci," ucap dari Xiao Diao. "Kamu bisa mengotak-ngatiknya, sementara aku berlatih sebentar. Kita akan meninggalkan kota boneka agung ini besok. Kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi di tempat ini," ucap dari Lingdong. Mendengar ini Xiao Diao lalu berkata, "Baiklah kalau begitu." Saat Lingdong masuk ke mode pelatihannya, ruangan menjadi sangat sunyi. Xiao Diao tampaknya tergila-gila dengan tikar ini. Dia langsung duduk di atasnya. Tatapannya terus-menerus mengikuti simbol-simbol yang rumit yang tergambar di atas tikar itu. Ketika Lingdong keluar dari mode pelatihannya, dia terkaget melihat Xiao Diao yang matanya berubah menjadi merah. Lalu dia berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya dari Lingdong. Xiao Diao lalu mengabaikan pertanyaan Lingdong. Matanya tetap terpaku pada tikar itu, seolah-olah pikirannya tertancap di dalam tikar. Lingdong jelas sedikit takut dengan keadaan Xiao Diao saat ini. Setelah sekitar setengah jam, akhirnya Xiao Diao mengangkat kepalanya. Dia lalu berkata, "Kakek manten telah mengatakan bahwa ini adalah benda yang berharga. Namun kamu masih tidak percaya itu," ucap dari Xiao Diao. "Kamu sudah mengungkapkannya?" ucap dari Lingdong. "Tentu saja aku pasti bisa mengatasi ini," ucap dari Xiao Diao. "Bagaimana cara menggunakan benda ini?" tanya dari Lingdong. "Nah, ambil tikarnya dan tuangkan Yuan Power dan mental energi ke dalamnya. Ingat, kamu perlu menuangkan dua jenis energi ini secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan di antara keduanya," ucap dari Xiao Diao. "Baiklah kalau begitu," ucap dari Lingdong. Tangan Lingdong langsung meraih tikar dan Yuan Power dan energi mental secara bersamaan mengalir ke dalam tikar. Saat dua energi ini dituangkan, sebuah cahaya melintas di tikar. "Apa ini?" ucap dari Lingdong. "Bodoh, aku sudah memberitahumu bahwa kamu perlu menjaga keseimbangan antara dua energi itu. Jika salah satunya lebih kuat atau lebih lemah, kamu akan gagal," ucap dari Xiao Diao.
Menjaga keseimbangan seperti itu tidak semudah seperti apa yang kamu katakan, ucap dari Lingdong. Jika energi kamu tidak seimbang, kamu tidak akan bisa mengungkapkan misteri tikar ini, ucap dari Xiao Diao. Sekali lagi Lingdong mencoba untuk mengontrol keseimbangan antara keduanya. Lingdong dan Xiao Diao bekerja keras di atas tikar ini sepanjang malam. Setelah gagal puluhan kali, akhirnya dia berhasil menjaga keseimbangan kedua energi tersebut. Di atas tikar, cahaya sekali lagi menyala. Dan cahaya di tikar tiba-tiba menjadi lebih terang. Lalu gelombang aneh menyebar dari cahaya itu. Kemudian dari tengah tikar itu sumber energi campuran aneh perlahan terbentuk. Lingdong yang melihat kejadian itu dia lalu bertanya, "Apa itu?" Ini adalah kekuatan fusion. Tikar ini benar-benar luar biasa. Tikar ini mampu menggabungkan yuan power dan energi mental bersama-sama. Siapa sebenarnya yang menciptakan tikar ini? Ini sungguh luar biasa, ucap dari Xiao Diao. Apakah sumber energi yang menyatu sangat kuat? Tanya dari Lingdong. Ini sangat kuat. Kebanyakan orang tidak bisa dengan sempurna menggabungkan dua jenis energi yang berbeda secara bersamaan. Satu-satunya yang bisa melakukannya tidak diragukan lagi adalah praktisi tingkat elit atas. Saat ini kekuatan energi leburan kamu terbatas. Namun jika kamu menggunakannya dengan benar, kekuatannya bahkan akan melebihi teknik tombak sisik surgawi kuno milikmu itu, ucap dari Xiao Diao. Di dalam tikar ini ada formasi ajaib yang bisa membantumu menggabungkan kedua jenis energi ini. Sayangnya aku tidak bisa mempelajari rahasia dari formasi ini. Jika saja aku bisa mempelajarinya, mungkin kita bisa menggabungkan dua jenis energi yang berbeda di dalam tubuh kamu. Dan jika itu terjadi, kamu pasti tidak akan tertandingi, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih energi aneh yang melayang di atas tikar. Karena energi aneh ini menyatu dari energi mental dan yuan power, sebut saja ini energi esensi yuan, ucap dari Lingdong. Nah, aku ini tidak pernah salah. Jika kamu membawa tikar ini ke rumah lelang sekarang, praktisi tahap nirwana pun pasti akan merebutnya. Dan harganya akan sangat mahal, ucap dari Xiao Diao. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus. Sekarang sudah waktunya kita untuk pergi, ucap dari Lingdong. Setelah dia sedikit merapikan barang-barangnya di kamar, Lingdong langsung keluar dari penginapan. Setelah beberapa menit, Lingdong berhasil keluar dari kota. Langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Puluhan panah tiba-tiba melesat ke arah Lingdong dari dalam hutan lebat itu. Tetapi Lingdong bisa menghindarinya. Setelah itu sebuah suara terdengar saat sosok pria muncul dari dalam hutan. Hahaha, Lingdong, keputusanmu benar-benar mengecewakanku, ucap dari Huazong. Di belakang Huazong ada banyak orang lainnya. Di antaranya ada seseorang praktisi tahap penciptaan bentuk awal dan dua praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut. Barisan ini benar-benar menakutkan. Sepertinya Huazong benar-benar ingin mendapatkan tombak sisik surgawi kuno miliknya. Lingdong, meskipun aku kecewa dengan keputusanmu, izinkan aku untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan tikar dan tombak kuno itu dan jadilah budakku selama 1 tahun. Lalu aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Ucap dari Huazong. Mendengar itu Lingdong lalu berkata, rebut saja jika kamu mampu merebutnya dariku, ucap dari Lingdong. Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang, ucap dari Huazong. Setelah Huazong berbicara, kedua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut berlari ke arah Lingdong. Dan yuan powernya meledak dari dalam tangan mereka. Yuan power yang kuat meletus di hutan. Cahaya keemasan meledak. Dan platform emas besar tiba-tiba melayang di depan Lingdong. Dengan cepat dia mengulurkan tangannya. Dan benar-benar menyentuh platform emas itu sebelum dengan kejam menampar dan menyerangnya. Buar, bawahan Huazong terpental ke belakang hingga tubuhnya ambruk di sebuah pohon besar. Huazong, jika kamu ingin tombak kuno di tanganku ini, maka jangan ragu-ragu untuk mengejarku. Aku akan menghiburmu saat ini, ucap dari Lingdong. Lingdong langsung melesat secepat kilat masuk ke dalam hutan yang luas. Kejar dia, aku ingin nyawanya, ucap dari Huazong.
Setelah dia berbicara, dia segera berlari ke arah hutan. Di belakangnya dua praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut menganggukkan kepalanya dan mengikutinya dari belakang. Lindong terus berlari sekuat tenaga. Apakah mereka akan berhasil menyusulku? Tanya dari Lindong. Dia bisa merasakan bahwa Huazong dan yang lainnya sedang mengikutinya dari belakang. Energi mental Huazong ternyata sangat kuat. Indranya sangat tajam. Energi mentalnya telah mengunci Lindong sejak awal. Ini adalah salah satu kerugian bertarung dengan Master Simbol. Karena energi mental dan indranya yang kuat, melarikan diri dari mereka bukanlah hal yang mudah. Mereka terlalu banyak. Aku perlu mengecoh pasukan mereka, ucap dari Lindong. Lindong tiba-tiba membelai Xiaoyan. Dia langsung mengambil pakaiannya dan membungkusnya di sekitar tubuh Xiaoyan dan menambahkan sebagian dari energi mentalnya. Xiaoyan, biarkan perhatian mereka. Teruslah berlari dan jangan bertarung dengan mereka, ucap dari Lindong sambil menepuk Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan suara aungan saat menanggapi perintah dari Lindong. Kemudian sayap petirnya bergetar dan terbang ke arah lain. Aku ingin tahu adakah yang berani mengejarku sendirian, ucap dari Lindong. Lindong langsung meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap mata dia telah menghilang ke dalam hutan yang luas ini. Tidak lama setelah sosok Lindong menghilang, lusinan sosok muncul di tempat Lindong dan Xiaoyan berpisah. Aku merasakan dua aura Lindong berlari terpisah. Kalian berdua ikuti aku, sedangkan yang lainnya pergi ke arah lain. Jika kalian menemukan yang asli, kirim sinyal kepadaku, ucap dari Huazong. Bawahan Huazong langsung menuruti perintahnya. Mereka langsung meninggalkan kelompok dan mengejar aura Lindong. Oh, dia hanya membawa dua praktisi tahap penciptaan bentuk tingkat lanjut untuk menjaganya. Aku rasa dia pasti agak percaya diri dengan kemampuannya saat ini. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan ini, ucap dari Lindong. Huazong terkejut saat melihat bahwa hanya ambruk oleh serangan sayap yang tidak diketahui. Setelah berhasil membunuh dua bawahan Huazong, Lindong pun akhirnya muncul. Jadi kamu memutuskan untuk berhenti berlari? Itu mengejutkan, ucap dari Huazong. Kamu membawa begitu banyak orang untuk mengejarku. Itu juga mengejutkanku, ucap dari Lindong. Sebentar lagi kamu akan menyadari mengapa aku berani mengejarmu. Kamu hanyalah orang lemah, ucap dari Huazong. Energi mental keabu-abuan berubah menjadi puluhan pedang dan langsung menyerang kepada Lindong. Serangan ini tidak terduga, ucap dari Lindong. Dia tidak bergerak sama sekali. Energi mentalnya segera menyembur keluar dan membentuk perisai. Pedang yang melesat itu tidak bisa menembus perisainya. Kamu memang seseorang praktisi energi mental, ucap dari Huazong. Huazong lalu melambaikan lengannya. Tiba-tiba sosok abu-abu terbang keluar dan kemudian menghantam platform emas Lindong. Wah, 2000. Angin yang kekuatannya yang sangat ganas pun meletus. Lindong terpaksa mundur setengah langkah. Sementara sosok itu terlempar ke tanah. Tetapi bahkan setelah menerima pukulan yang begitu berat, sosok itu tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. Boneka simbol ya. Boneka simbol ini terlihat lebih kuat dari milikku, ucap dari Lindong. Huazong lalu berkata, nah, sekarang aku akan memperlihatkan kekuatanku yang sebenarnya. Aku adalah seorang master simbol jiwa, ucap dari Huazong. Dia seorang master simbol jiwa, ucap dari Lindong. Nah, ketika aku sudah melatih diriku di provinsi terpencil agung, kamu pasti masih anak-anak ingusan waktu itu. Masih butuh beberapa tahun lagi sampai kamu bisa mengimbangiku, ucap dari Huazong. Tanpa memberi Lindong waktu untuk beraksi, Huazong lalu melambaikan tangannya dan api energi mental segera melesat maju ke arah Lindong. Ketika Lindong melihat api energi mental yang melesat ke arahnya, dia juga mengeluarkan energi mental yang membentuk barisan di depannya. Arai simbol manifestasi 1000 api, teriak dari Lindong. Api energi mental itu secara langsung melahap 1000 api Lindong. Kemudian Huazong mengangkat tangannya dan api energi mentalnya segera meluas dengan cepat berubah menjadi tangan api raksasa yang melesat ke arah Lindong.
Saat ia merasakan aura berbahaya, Lingdong mulai berubah semakin serius. Dia lalu mengeluarkan tombaknya dan cahaya keemasan perlahan melingkari tubuhnya. Tubuh petir perunggu transformasi kera iblis, teriak dari Lingdong. Ini adalah pertama kalinya Lingdong mampu mengeksekusikan dua seni peringkat tubuh bersama-sama. Dan hasil yang dia capai jauh melebihi harapannya. Nyala, teriak dari Lingdong. Dia akhirnya mengayunkan tombaknya dan dengan ganas untuk menahan serangan Huazong. Ya, buar. Kamu akan hancur, ucap dari Lingdong. Yuan Power emas dengan percikan petir meledak dan langsung merobek tangan api energi mental Huazong. Kemudian Lingdong pun langsung menuju ke Huazong. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ikan. Teknik tombak sisik surgawi, tombak piton, teriak dari Lingdong. Seekor ikan dan ular piton Yuan Power muncul secara bersamaan. Serangan Lingdong langsung terbang secepat kilat menuju ke arah Huazong. Namun saat serangan Lingdong terbang menuju Huazong, boneka simbol milik Huazong juga menyerang Lingdong. Lingdong langsung memanggil boneka simbol miliknya untuk menghadapi boneka simbol milik Huazong. Serangan ganas Lingdong akhirnya mendarat di tubuh Huazong. Kemudian tubuh Huazong terhempas ke tanah. Tetapi Huazong segera bangkit. Dia langsung bersiap mengeluarkan teknik lainnya. Gergaji raksasa energi mental, teriak dari Huazong. Gergaji energi mental selebar hampir 10 meter muncul di atas kepala Huazong. Seranganmu memang kuat, namun aku punya ini, ucap dari Huazong. Dia langsung merobek pakaiannya dan memperlihatkan rompi kuning tua yang dia kenakan. Di rompi itu ada getaran energi yang sangat kuat. Di tengah rompi itu sedikit rusak. Sepertinya itu mungkin disebabkan oleh serangan Lingdong sebelumnya. Namun ternyata bahkan serangan besar itu tidak bisa menembus rompi itu. Inilah yang membuat Huazong bisa langsung bangkit setelah terkena serangan kuat dari Lingdong. Itu adalah armor bumi misterius yang dia dapatkan saat di peperangan. Nah, pertarungan ini akan kuakhiri, ucap dari Huazong. Aku tidak berpikir bahwa kamu juga akan memiliki boneka simbol. Namun sepertinya boneka milikmu itu tidak bisa dibandingkan dengan milikku, ucap dari Huazong lagi. Dia lalu melirik kedua boneka simbol yang sedang bertarung di dekatnya. Tatapan Lingdong sedikit bergeser dan duel di antara kedua boneka simbol itu milik Huazong memang lebih unggul. Nah, aku masih belum lama menjadi master simbol jiwa. Kamu adalah orang pertama yang merasakan api energi mentalku. Jika kamu mati di sini hari ini, kamu masih akan dianggap orang yang beruntung. Ucap dari Huazong. Huazong tiba-tiba mengayunkan lengannya ke bawah. Kemudian gergaji energi mental raksasa itu secepat kilat terbang menuju Lingdong. Tangan Lingdong dengan erat mencengkram tombaknya. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik naga, teriak dari Lingdong. Cahaya keemasan tiba-tiba meletus dari tombak kuno itu dan segera berubah menjadi bayangan naga raksasa. Di atas bayangan naga itu ada percikan petir. Bayangan naga itu pun langsung menghantam gergaji yang memaksa untuk masuk. Buar! Ledakan besar langsung meletus di hutan. Lingdong tidak memilih untuk mundur, melainkan dia langsung berlari menuju sosok Huazong. Tombak kunonya lalu diayunkan dan menghujani Huazong. Ketika dia melihat serangan hebat dari Lingdong, Huazong tidak mundur. Sebaliknya, aliran energi mentalnya yang lain langsung menyerbu keluar. Dia membentuk penghalang energi mental. Buar! Serangan tombak mendarat di penghalang energi mental itu dan menyebabkan gelombang yang muncul di permukaannya. Buar! Penghalang itu meledak dan angin yang kencang melesat secepat kilat menuju kepala Huazong. Buar! Namun Huazong masih bisa menghindarinya. Tanah di bawah Lingdong tiba-tiba meledak dan sebuah cahaya melesat ke arahnya. Namun berkat indera Lingdong yang tajam, dia berhasil menahan serangan itu menggunakan tombaknya. Buar! Lingdong lalu melihat Huazong melakukan serangan dengan menggunakan belati berwarna merah. Itu adalah harta karun jiwa tingkat menengah.
Kamu memang benar-benar dipenuhi dengan harta karun, ucap dari Lingdong. Sayang sekali serangan diam-diamku masih gagal, ucap dari Huazong. Lihat saja, aku pasti akan menghancurkan armormu dengan satu pukulan, ucap dari Lingdong. Lalu tiba-tiba tangan Lingdong dipenuhi dengan sumber energi yang aneh. Kamu pasti sedang bermimpi, ucap dari Huazong. Cahaya yang sangat terang meletus dari armor di tubuh Huazong. Seluruh cahaya itu benar-benar menutupi tubuh Huazong saat ini. Dia berencana untuk menggunakan armornya untuk menjaga menerima pukulan Lingdong. Buar, buar. Pukulan kuat mendarat di armor bumi misterius yang bersinar itu. Kemudian dalam radius 100 meter di sekitarnya, tanah di bawahnya pun meletus seperti gunung Merapi. Buar, buar. Serangan Lingdong yang dahsyat menyebabkan lubang besar di sekitarnya. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong berhasil menghancurkan armor bumi milik Huazong? Ataukah Huazong akan baik-baik saja setelah menerima serangan kuat dari Lingdong tersebut? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang suka akan konten alur BTTH yang gue BTTH lagi anjir, Udong Qiankun yang gue bawain, kalian bisa like dan share dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan dadah.